他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 85. Berdiri di sana, sangat terkonsentrasi seperti pada pertarungan terakhir, Long Hao Chen dengan tenang menggunakan, menyimpan kekuatan, menguncinya ke lawan. Sejak penyisihan dimulai, ini adalah pertarungan paling damai dari seluruh kompetisi. Kedua belah pihak tidak menyerang, tetapi saling berhadapan tanpa bergerak. Suasana hati juga tidak melunak, karena meskipun tidak ada konfrontasi, wasit tidak campur tangan sama sekali, menyimpan daya, tidak bisa bertahan selamanya. Setelah energi spiritualnya habis, energi terkompresi ini harus digunakan, dan Long Hao Chen akan dipaksa untuk meluncurkan serangan. Namun seiring berjalannya waktu, wajah Gui Wu menjadi semakin cemas. Long Hao Chen menyimpan kekuatan seperti sebelumnya, dan 2 menit penuh telah berlalu. Seperti semua orang tahu, semakin lama, menyimpan daya, digunakan, semakin kuat, tetapi konsumsi energi spiritual akan meningkat juga. Untuk mengatasi keterampilan yang digunakan oleh Long Hao Chen ini, Gui Ying memberi putranya nasihat, memberinya rincian rinci tentang cara kerja, menyimpan daya. Di bawah langkah kelima, setiap menit, menyimpan daya, akan menghabiskan 500 unit energi spiritual. 2 menit telah berlalu, jadi pada dasarnya, Long Hao Chen telah mengompres setidaknya 1000 unit energi spiritual. Apakah dia gila? Jangan bilang dia sedang mempersiapkan serangan. Tetapi pada jarak seperti itu, bagaimana mungkin? Hati Gui Wu penuh dengan ketidakpahaman, dan dia sangat cemas. Tapi, pada saat ini, dia tidak bisa berhenti di tengah jalan satu. Dia sudah kehilangan kesempatan untuk mengganggu, menyimpan power, Long Hao Chen. 1000 unit energi spiritual tersimpan. Dia sudah bisa meluncurkan serangan yang sangat kuat, dan yang bisa dilakukan Gui Wu hanyalah menunggu, karena dia tidak berani mendekati Hao Chen. Waktu perlahan berlalu, seperti dalam mimpi buruk. 3 menit, sudah 3 menit. Bukan hanya Gui Wu, tetapi setiap pesaing di ruang tunggu hampir berhenti bernapas. Tingkat energi spiritual 1500? Itu sudah merupakan level dari Grand Knight peringkat ke-7, kekuatan yang tidak mungkin dimiliki oleh pemuda berusia di bawah 18 tahun. Lebih penting lagi, menyimpan power, Long Hao Chen masih berlangsung. Ketika 4 menit telah berlalu, seluruh ruang tunggu sudah gempar. Gui Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap wasit, dengan keras berkata, tidak mungkin, dia tidak mungkin mencapai langkah kelima. Tingkat energi spiritual ke-2000 menyiratkan bahwa dia adalah seorang ksatria bumi, tetapi juga menyiratkan energi spiritual yang dicairkan. Tetapi energi spiritual yang dia lepaskan hingga sekarang tidak menunjukkan tanda-tanda pencairan. Tetap saja, storing power, miliknya telah bertahan selama 4 menit penuh. Itu jauh melebihi harapan Gui Wu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa keterampilan yang sama, ketika mengandalkan fisik Scion of Light, mengkonsumsi jauh lebih sedikit energi spiritual Long Hao Chen? Gui Wu berdiri di sana, menatap wasit, berteriak keras bahwa tidak mungkin, saat Long Hao Chen tiba-tiba mulai bergerak. Kaki kanannya dengan keras menginjak tanah saat dia bergegas dengan seluruh kekuatannya, seperti panah emas yang diluncurkan ke Gui Wu. 3 detik, menyimpan kekuatan, telah dimulai pada saat ini. Karena dia sedang mempertanyakan kesulitannya, reaksi Gui Wu sedikit tertunda. Terlepas dari kesulitannya, dia harus menahan serangan ini. Menolaknya sama dengan menang, karena energi spiritual Long Hao Chen sudah terbuang percuma sampai batasnya. Cahaya merah bersinar dari perisainya, dan cahaya merah langsung masuk ke tubuh cacing tanah bercangkang merah.
Dalam sepersekian detik, cacing tanah bercangkang merah meraung saat melihat ke langit. Matanya diwarnai dengan warna merah tua, dan aura seluruh tubuhnya langsung menjadi tirani dan kacau. Perisai yang dipegang Guiwu setara dengan peralatan di tingkat spiritual, dengan kemampuan tambahan, haus darah. Di bawah pengaruh, Bloodthirst, serangan, pertahanan, dan kecepatan cacing tanah bercangkang merah secara instan meningkat 10% selama 1 menit penuh. Sementara itu, tombak di tangan Guiwu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu adalah senjata spiritual juga, dengan badi penetrasi sebagai kemampuan tambahannya. Segera bertindak, Guiwu menginstruksikan cacing tanahnya untuk pergi secepat mungkin. Mengisi dengan kecepatan gila ke sisi lateral, dia melakukan yang terbaik untuk membuka jarak yang memisahkannya dari Long Hao Chen untuk membuang waktu. Tujuannya satu-satunya adalah membuat skill, storing power, miliknya menjadi sia-sia, membuat kemenangan pertandingan ini mau tak mau menjadi miliknya. Dalam hampir 1 detik, Long Hao Chen telah bergegas 30 meter ke depan, dan saat ini hanya berjarak 100 meter dari Guiwu. Kaki kanannya sekali lagi menginjak tanah dengan penuh semangat, dan dengan bantuan energi spiritualnya yang terkompresi dari storing power. Sebelumnya, dia sedikit mengubah arah, berlari ke arah Guiwu lebih cepat lagi. 35 meter, di detik berikutnya, dia benar-benar telah menempuh jarak 35 meter. Jarak antara Guiwu dan dia telah dikurangi menjadi 60 meter. Ada 60 meter lagi, dan wajah Guiwu sudah menunjukkan senyum kemenangan. Untuk satria di bawah langkah kelima, batas jarak serangan hanya 15 meter. Di detik terakhir, apapun yang terjadi, Long Hao Chen tidak akan pernah bisa menempuh jarak 45 meter dan memasuki jangkauan serangan. Selain fakta itu, Long Hao Chen tidak langsung menyerangnya. Peng, saat kaki kiri Long Hao Chen jatuh ke tanah, sebuah lubang dangkal muncul dengan paksa di tanah. Lebih cepat lagi, dia menempuh jarak 40 meter hampir seketika. Dalam 3 langkah, dalam 3 detik, Long Hao Chen menempuh jarak lebih dari 100 meter. Bagi seorang satria langkah keempat, ini adalah sprint yang melebihi semua rekor. Tetapi pada saat ini, dia masih memiliki jarak 30 meter lagi, saat dia dengan liar berlari menuju Guiwu. 3 detik berlalu, dan energi spiritual yang dia simpan seharusnya berhamburan. Kata bodoh muncul di benak hampir semua penonton. Bahkan sebagian dari senior terhormat yang duduk di lokasi yang jauh dari peron juga berpikiran sama. Dari sudut pandang mereka, Long Hao Chen akan dikalahkan tanpa keraguan sedikit pun. Untuk memilih gaya ofensif seperti itu, mungkinkah dia hanya bodoh? Dari baris pertama ruang tunggu, pemuda berpakaian hitam yang menatap muka dengan Long Hao Chen sebelumnya memiliki ekspresi bingung. Dan di wajahnya yang tegas, alisnya berkerut, saat dia bergumam, apa yang dia lakukan? Ping. Pada saat ini, Long Hao Chen menggunakan tindakannya untuk menjawab orang-orang yang menanyainya. Mengambil langkah keempat, dia bahkan tidak melambat sedikit pun. Tapi, apakah ini akan berguna? Setiap penonton bertanya-tanya hal yang sama. Energi spiritual, storing power, sudah menyebar. Jadi bagaimana jika dia menyerang? Itu hanya akan membuatnya menjadi karung pasir bagi lawannya. Kali ini, Guiwu tidak lari, cacing tanah bercangkang merah berhenti bergerak dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tubuh tiraninya menyambut serangan Long Hao Chen. 2 lingkaran cahaya emas mekar satu demi satu di tubuh Guiwu, dan keduanya merupakan keterampilan penguatan dari ksatria penjaga. Tombak di tangannya menusuk ke arah Long Hao Chen seperti sambaran petir, dan perisai bundarnya ditempatkan di depan dadanya. Saat ini dia memiliki wajahnya yang mekar dengan senyum kemenangan, saat dia memandang Long Hao Chen dengan jijik. Dan pada saat yang sama, Long Hao Chen yang naik di udara akhirnya bergerak. Perisai radiannya yang berkilauan dan pedang cahayanya yang berkilauan dengan heroik didorong ke depan. Cahaya terang yang sangat menyilaukan bersinar di tepi stadion, dan ujung pedang emas besar yang terbuat dari cahaya diluncurkan. Guiwu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, saat tombaknya mengenainya. Light Thorn, keterampilan jarak jauh pertama yang dipelajari oleh para ksatria. Tapi Long Hao Chen sepenuhnya menggunakan potensi Light Thorn. Sejauh serangan ini jelas-jelas melampaui ranah Light Thorn.
Tepi bilah terang yang substansial bahkan memiliki tekstur logam asli, dan saat menutup jarak, itu tampak mengesankan seolah-olah dapat membelah seluruh bumi. Hong. Tombak itu patah menjadi dua, perisai itu pecah berkeping-keping, baju besi itu dihancurkan dan Guiwu dikirim terbang. Sepertinya tubuh Guiwu dipukul langsung oleh sejenis naga gila yang sangat besar, dan bersama dengan cacing tanah bercangkang merah, dia dikirim terbang. Mereka menabrak dengan kejam ke lapisan pelindung cahaya yang terletak di atas stadion, sebelum memantul ke tanah. Guiwu dan mulut cacing tanah bercangkang merah secara bersamaan memuntahkan darah. Termasuk wasit, di antara penonton, hanya sedikit yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi pada saat Lighthorn bertabrakan dengan tombak Guiwu. Pada saat itu, sedikit perubahan terjadi, ujung bilah cahaya langsung mengenai Guiwu di sisinya. Tapi tombak itu tidak menghentikannya sedikit pun. Peu Longhao Chen terus mendarat di tanah, karena cahaya terang yang substansial tersebar perlahan di sekelilingnya. Melihat wajahnya, sepertinya dia tidak memiliki perubahan sedikit pun dibandingkan dengan kondisinya di awal pertarungan. Part 86. Di ruang tunggu, Li Xin, yang berdiri, dan telah mengawasinya selama ini, dengan tegas mengepalkan tinjunya dan melambaikannya. Dia menang. Hao Chen menang. Sungguh serangan yang hebat. Ye Hua dengan tenang memberitahunya, duduklah. Li Xin menjulurkan lidahnya, dan buru-buru duduk, diam-diam bertanya pada Ye Hua, Guru, dengan kultivasi tingkat tinggi, sepertinya Hao Chen tidak akan berada dalam bahaya kali ini. Mungkinkah dia bahkan memiliki kesempatan melawan pria itu? Ye Hua meliriknya, melihat bahwa tatapan Li Xin penuh dengan kegembiraan, dia menjawab, jika aku tidak salah menebak, orang itu seharusnya menyembunyikan kekuatannya sekarang. Itu juga taktik. Saat dia selesai berbicara, dia perlahan berdiri, dan melihat ke arah Gui Ying. Di stadion, Guiwu masih memuntahkan darah. Melihat baju besinya yang telah benar-benar rusak, dia dengan tak berdaya menyatakan, tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin, menyimpan daya, tidak tersebar lebih awal? Dia di langkah kelima, dia pasti di langkah kelima, dia melanggar aturan kompetisi. Wasit memandang Guiwu dan kemudian berbalik ke arah Longhao Chen, langkah kelima. Apakah dia benar-benar di langkah kelima? Anak kecil seperti itu? Pada saat ini, sebuah suara yang kuat bergema di peron, pertandingan ini telah diselesaikan dengan kemenangan pesaing 97. Uji energi spiritualnya, jika itu benar-benar pada langkah kelima, kita akan kehilangan dia. Ya. Wasit dengan hormat memberi hormat sebelum membuat beberapa gerakan untuk menginstruksikan Longhao Chen untuk datang. Longhao Chen mengangguk dan mengikuti wasit yang pindah tempat. Guiwu dan cacing tanah bercangkang merah secara alami dibawa oleh anggota staf keluar dari sana. Di ruang tunggu, Gui Ying sedang duduk di tempat yang sama, wajahnya biru 1 menit dan merah menit berikutnya saat dia menatap lurus ke arah Ye Hua. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan rasa sakit yang menyiksa. Setiap langkah yang diambil Ye Hua mirip dengan kakinya yang menginjak-injak jantungnya dengan keras. Tempat ini dipenuhi dengan begitu banyak talenta baru, terutama di kalangan ksatria muda. Dari jauh, dia bisa melihat pemandangan itu dengan jelas. Tapi yang kalah adalah anaknya sendiri. Taruhan, taruhan. Ye Hua tanpa tergesa-gesa mendekati Gui Ying, mengarahkan tatapan dinginnya padanya, taruhan, kamu kalah. Gui Ying dengan ganas mengatupkan giginya, berdiri tegak dan tidak takut, ayo. Sebagai seorang ksatria, dia bisa kalah taruhan, tapi dia sama sekali tidak bisa menunjukkan perilaku tidak jujur. Melihat wajah jelek memuncak yang dia tunjukkan saat ini, Ye Hua dengan keras menghela nafas, dan meludahkan kata-kata ini, seorang master selama sehari adalah ayah seumur hidup. Sekali kembali, mari kita lihat dia, aku masih memiliki banyak hal untuk ditanyakan padanya. Pergi dulu. Kamu, Gui Ying menatap Ye Hua, benar-benar dengan wajah kosong. Dia tidak menampar wajahnya, sesuai dengan taruhannya. Ye Hua dengan acuh tak acuh mengatakan kepadanya, kamu harus berterima kasih kepada Hao Chen, aku sebenarnya dipengaruhi oleh sifat baiknya. Cedera putra Anda tidak ringan. Gui Ying mengatupkan giginya dan menatap Ye Hua dengan gelisah,
dengan panca inderanya benar-benar kacau. Dengan kakinya menginjak tanah, Yehua berbalik. Berbalik juga, Guiying menuju ke lokasi Guiwu yang terluka, dengan pikiran memenuhi pikirannya, "Guru, pada masa itu, Anda salah." Beberapa saat setelah pertandingan ini berakhir, sebuah suara tegas terdengar dari panggung. Dalam pertandingan antara pesaing 97 dan 99, pesaing 97 telah muncul sebagai pemenang. Sebuah instruksi diberikan tanpa penjelasan. Perintahnya adalah untuk merahasiakan catatan kultivasi Long Hao Chen, dan untuk memberitahu semua pesaing bahwa energi spiritual Long Hao Chen berada di bawah tingkat ke-2000 dan bahwa dia belum mencapai langkah kelima. Di peron, seorang pria tua duduk tegak. Dia tersenyum dengan wajah merenung dan berkata, dia berasal dari kota Haoyu, memiliki cincin warisan, energi spiritualnya berada di level 1803. Seorang Grand Knight peringkat ke-9 yang baru berusia 14 tahun. Sepertinya jenius menakjubkan lainnya muncul di kuil ksatria kita. Lewati pesanan ini, informasi apapun tentang 97 harus ditutup. Tidak ada informasi tentang dia yang boleh bocor. Secara khusus, usianya. Tidak, ubah langsung informasi yang kita miliki tentang dia. Nyatakan usianya menjadi 18 tahun, dan beritahu Aula Haoyu untuk membawa perwakilan atas perintah saya. Ya. Orang-orang di belakang secara alami menjalankan perintahnya. Selama anak ini bisa dewasa dengan lancar, tempat kuil ksatria kita di antara 6 kuil besar pasti akan tetap stabil untuk abad berikutnya. Yang saya ingin tahu adalah seberapa tinggi energi spiritual internal bawaan anak ini. Dan dari siapa dia mendapatkan cincin warisannya. Penatua lain yang duduk di sampingnya menunjukkan senyum dan berkata, sungguh hal yang langka untuk dilihat, Saint Knight ini bertindak karena kesukaan. Mungkinkah Anda ingin membesarkan anak ini secara pribadi? Penatua yang disebut, Saint Knight, menggelengkan kepalanya, masih tersenyum, dan menjawab, perburuan iblis adalah pelatihan yang lebih baik daripada ajaran apapun. Saya berharap dia bisa masuk 10 besar kali ini, untuk mengatur lebih awal dalam perjalanannya di dunia perburuan iblis. Long Hao Chen kembali ke ruang duduknya, diam-diam menatap Yehua yang duduk di sampingnya. Dia sekali lagi menjadi titik fokus ruang tunggu. Tapi dia tidak memperhatikan tatapan siapapun. Dia hanya duduk, merenung dengan kepala menunduk. Pertarungannya dengan Guiwu tampak cukup mendebarkan, tapi yang hanya Long Hao Chen tahu adalah bahwa tidak ada yang tersisa untuk keberuntungan, dia telah menghitung semuanya sebelumnya. Guiwu kalah terutama karena dia terlalu mengandalkan informasi ayahnya tentang skill, storing power. Long Hao Chen memiliki fisik Scion of Light, jadi kemampuan apapun akan menunjukkan sedikit perubahan saat digunakan olehnya. Perubahan ini termasuk perubahan kekuatan, konsumsi energi spiritual yang lebih rendah, dan durasi yang lebih lama. Setelah dia menggunakan, menyimpan daya, durasi amplifikasinya bukan 3 detik, tapi 4 detik. Perbedaan 1 detik inilah yang membuat Guiwu mengalami tragedi ini. Lighthorn, ini adalah hasil yang luar biasa dari lebih dari 1.500 unit energi spiritual milik Long Hao Chen yang terkompresi di dalamnya. Dan 1.500 unit spiritual terkompresi ini setara dengan lebih dari 2.000 unit energi spiritual milik seorang ksatria biasa, yang terkandung dalam satu serangan. Tidak perlu menyebutkan fakta bahwa Guiwu mengandalkan 2 buah peralatan tingkat spiritual, bahkan ksatria bumi biasa pun tidak akan mampu menahan serangan ini. Menyimpan daya, adalah keterampilan yang memiliki sedikit minat, tetapi jika cukup waktu diberikan untuk mengumpulkan energi, efek dari keterampilan ini akan menjadi sangat menakutkan. Keterampilan yang tangguh menggunakan setara dengan 2.000 unit energi spiritual terkompresi. Dapat dikatakan bahwa serangan Long Hao Chen sebelumnya bisa menandingi kekuatan serangan dari Radiant Knight. Satu-satunya perbedaan adalah energi spiritualnya dalam keadaan gas, bukan cair. Jika bukan karena Long Hao Chen menahan diri saat melepaskan serangannya di saat-saat terakhir, mungkin tidak banyak yang tersisa dari Guiwu. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen menggunakan, menyimpan daya, sedemikian rupa. Akibatnya, dia merenungkan secara mendalam, merenungkan efek positif dan negatif dari penggunaan strategi, menyimpan kekuatan.
Selama energi spiritualnya ditekan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritualnya sedang mengalami perubahan kualitatif. Secara khusus, di area di sekitar kompor sen spiritualnya, kecepatan rotasi tiba-tiba turun drastis, dan dia bisa melihat bahwa kilau emas yang dipancarkan di sekelilingnya melemah dengan selisih yang sangat besar. Pencairan energi spiritual. Long Hao Chen jelas merasa bahwa proses ini terjadi di dalam dirinya. Untuk pembangkit tenaga listrik, terlepas dari pangkatnya, selama masa terobosan, momen wawasan sangat penting. Saat ini, Long Hao Chen mengambil kesempatan ini dan duduk, benar-benar tidak bergerak, merenungkan pengalaman masa lalunya. Ye Hua duduk di sisi Long Hao Chen, dan tidak menanyakan apapun dari awal hingga akhir, dan bertindak lebih jauh untuk mencegah Li Xin berbicara dengannya. Untuk muridnya ini, Ye Hua sangat iri. Dia pasti mendapatkan beberapa manfaat dari pertarungan sebelumnya. Guru, saya akan kembali untuk melanjutkan kultivasi saya, Long Hao Chen berbisik di telinga Ye Hua. Ye Hua mengangguk sambil menatapnya, dengan bangga menepuk bahunya. Long Hao Chen masih memiliki perasaan indah yang datang dengan wawasan, yang dia miliki beberapa saat yang lalu, dia sampai lupa menyapa Li Xin, saat dia buru-buru menjauh dari stadion. Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Chen menggerakkan kedua tangannya secara berirama, meniru perubahan energi spiritual internal yang mengalir di tubuhnya. Pegang kesempatan ini, dia pasti harus menangkap kesempatan ini. Long Hao Chen dalam ekstasi, dia tahu bahwa pemahaman konsep ini bahkan lebih penting daripada mengolah energi spiritual internalnya untuk mencapai tingkat ke-2000. Part 87. Kemungkinan evolusi untuk kompor spiritual. MH. Dia akan kembali ke hotelnya secepat mungkin, untuk berkultivasi dan bermeditasi pada pandangan terang sebelumnya. Tapi dengan pandangan sekilas, tidak jauh ke depan, dia melihat sebatang bambu biru menghantam tanah dengan ringan, membuat suara du yang harmonis. Itu dia. Hati Long Hao Chen melompat sedikit dan seketika, kegembiraannya dari wawasan hampir menghilang, dan sebaliknya, perasaan kesemutan dan bingung memenuhi hatinya. Maju dengan cepat, Long Hao Chen memanggil dengan suara rendah, "Cair." Cair yang sedang berjalan ke depan segera menghentikan langkahnya, "Long Hao Chen, apakah itu kamu?" Long Hao Chen sudah tiba di sisinya, "Ini aku." Cair samar-samar tersenyum. Meskipun dia mengenakan kerudung, seperti sebelumnya, dan wajahnya tidak terlihat, Long Hao Chen benar-benar yakin bahwa dia sedang tersenyum. "Bawa aku pulang, oke?" Dia sekali lagi mengambil inisiatif untuk mengangkat tangannya. "Ya." Long Hao Chen terkejut menemukan tangannya sendiri, yang terbakar panas di saat sebelumnya, menjadi dingin karena gugup. Dia dengan lembut dan hati-hati memegang tangan Cair. Seolah-olah dia takut tidak sopan terhadapnya. Tangannya selembut sebelumnya, tetapi kali ini juga terasa hangat, dan suasana dingin yang sebelumnya dipancarkan oleh tubuhnya telah menghilang. Long Hao Chen memimpinnya, masih memegang tangannya, dan mereka maju sedikit demi sedikit. Mereka berjalan perlahan, bahkan lebih lambat dari hari sebelumnya. Pada saat ini, otaknya benar-benar kosong, dan dia tidak memiliki satu pemikiran pun yang terkait dengan kultivasinya. Dia hanya merasa tenang, penuh semangat, dan benar-benar dipenuhi perasaan bahagia. Sensasi taktil ini memberinya rasa senang yang tak terlukiskan. Terlepas dari seberapa lambat mereka, jalan memiliki akhir. Terlebih lagi, tempat tinggal Cair sangat dekat dengan tempat mereka bertemu. Long Hao Chen berpikir lebih jauh di lubuk hati, mengapa dia tidak tinggal lebih jauh? "Kami telah tiba." Long Hao Chen berhenti di jalurnya. Di matanya, bisa dilihat bahwa dia agak enggan berpisah dengannya. Cair dengan ringan mengambil tangannya, "Terima kasih." Long Hao Chen buru-buru menggelengkan kepalanya, tapi tepat setelah itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa Cair tidak bisa melihatnya. Tepat pada saat ini, Cair dengan tenang berkata, "Besok, saya akan memiliki beberapa hal untuk ditangani, jadi saya mungkin akan sedikit terlambat. Apakah Anda masih bersedia menemani saya kembali?" "Ya." Long Hao Chen menjawab hampir seketika. Keesokan harinya, dia akan memasuki babak ketiga kompetisi.
Di kuil ksatria, jumlah orang yang masih bersaing sudah berkurang menjadi 30, dan kompetisi pasti akan selesai dengan cepat. Chair melambaikan tangannya ke arahnya, dan dengan tongkat bambu menyentuh tanah, dia berbalik menuju hotelnya. Kali ini, Long Hao Chen terus mengikuti sosoknya dengan matanya sampai dia menghilang dari bidang penglihatannya. Dia sangat menyukai perasaan yang dia rasakan saat bersama gadis ini. Long Hao Chen, yang baru berkultivasi selama 5 tahun berturut-turut, cukup bodoh dalam hal emosi antara pria dan wanita. Dia bahkan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi hanya dengan memikirkan fakta bahwa dia akan dapat melihatnya lagi pada hari berikutnya, hatinya penuh dengan harapan. Kembali di kediaman, Long Hao Chen duduk bersila di tempat tidurnya. Kali ini, dia tidak goyah seperti hari sebelumnya. Sebaliknya, ia langsung memasuki keadaan meditasi. Pikirannya tenang. Itu bahkan bisa digambarkan sebagai tenang. Dalam pikiran Long Hao Chen, kultivasi sudah menjadi semacam kesenangan. Dia juga tidak tahu mengapa menjadi seperti itu, yang dia pikirkan hanyalah bahwa dia dipengaruhi oleh kualitas khusus cair. Kabut berwarna emas hambar mengelilingi tubuh Long Hao Chen, menyimpan daya. Anehnya, dia menggunakan skill storing power di kamarnya sendiri. Kali ini, karena dia tidak perlu mengamati lawan atau bertarung, semangatnya benar-benar terfokus untuk mengamati skill, menyimpan kekuatan. Long Hao Chen dapat dengan jelas melihat bahwa energi spiritual internal di dalam tubuhnya melewati berbagai jalur yang berbeda. Dengan rotasi dalam pola spiral di dadanya, sepertinya semuanya membeku. Itu tidak lagi berputar perlahan, itu hanya berhenti dengan tenang di sana, seperti kerucut tajam berwarna emas. Seperti benang sutra, energi spiritual mengalir tanpa henti. Sejumlah besar energi spiritual internal dengan lembut bergerak sesuai dengan tempo tertentu. Tidak peduli seberapa hebat jumlah energi spiritual di sekitarnya di dunia luar, volume energi berbentuk kerucut yang berputar tidak berubah dari awal hingga akhir. Hanya warnanya yang akan menjadi lebih murni. Itu benar, itu warnanya. Warna emas ringan, ini adalah warna energi spiritual internalnya sendiri. Dan itu menjadi warna emas cerah setelah kompresi. Di permukaan tubuhnya, perubahan warna juga muncul, karena kompresi yang terjadi di dalam tubuhnya. Dalam sepersekian detik, wawasan baru muncul di benaknya. Keadaan gas dan cair dari energi spiritual sebenarnya disebabkan oleh perbedaan kompresi energi spiritual. Tepat. Energi spiritual cair pada kenyataannya adalah energi spiritual yang telah dikompresi sampai batas tertentu. Masalah utamanya adalah bagaimana menjaga kondisi cairan ini tetap stabil. Saat menyimpan daya, berlanjut, rotasi berwarna emas juga menjadi semakin intens, dan kabut berwarna emas muncul sekali lagi, mengelilingi kompor sen spiritual. Hanya saja, kali ini, Long Hao Chen tidak menekan 1.500 unit energi spiritual sebelum berhenti, tetapi habis-habisan, menekan semua energi spiritual di tubuhnya. Dia menggunakan, menyimpan daya, dengan kekuatan maksimumnya. Itu adalah kompresi dengan durasi 4 menit, tetapi tanpa diragukan lagi, energi spiritualnya telah dikonsumsi sampai tetes terakhir. Sebenarnya energi spiritualnya hanya sedikit lebih tinggi dari 1.800, jadi dengan energi spiritual eksternalnya yang sedikit lebih tinggi dari 200, setelah menyelesaikan kompresi 1.500 unit, sudah tidak banyak yang tersisa. Long Hao Chen dapat dengan jelas melihat bahwa, di sekitar kompor sen spiritualnya, kabut tipis bergelombang. Saat energi spiritual internalnya terus menekan, kabut ini secara bertahap menjadi semakin tebal. Setetes cairan berwarna emas demi satu muncul, mulai mengelilingi kompor sen spiritualnya. Dan pada saat ini, dari kompor sen spiritual yang awalnya berwarna putih susu, cahaya putih samar tiba-tiba dipancarkan. Sejak dia memperoleh kompor spiritual ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen menemukan fenomena ini. Saat tetesan cairan berwarna emas ini terbentuk, cahaya putih muncul bersamaan dengannya, dan secara bersamaan, rotasi di sekitar kompor sen spiritual melambat. Ini. Pada saat ini, tubuh Long Hao Chen tiba-tiba bergetar. Semua energi spiritual di tubuhnya telah dikompresi, dan rotasi dipercepat dengan cepat.
kompresi mencapai jiwanya. Justru karena kapasitas mental Long Hao Chen, Long Xingyu berani memasukkan, menyimpan kekuatan, di antara keterampilan yang dibuka pada langkah keempat, ketika dia memberinya cincin warisan. Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Chen menghentikan, menyimpan kekuatan, membiarkan sejumlah besar energi spiritual terkompresi menyebar sesuai dengan itu. Tapi dia tidak mengakhiri pengamatannya di situ, dia melihat perubahan sen spiritual stove miliknya, setenang sebelumnya. Perasaan ini luar biasa, Long Hao Chen merasa benar-benar kosong dari dalam, tetapi dalam keadaan ini, pemikirannya bahkan lebih cepat. Rotasi di tubuh Long Hao Chen menunjukkan perubahan bertahap, sebelum energi spiritual terkompresi dalam jumlah besar mulai menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera setelah itu, tetesan halus cairan di sekitar kompor sen spiritual secara bertahap menghilang. Tapi Long Hao Chen dengan jelas memperhatikan bahwa tetesan cairan berwarna emas di sekitar kompor sen spiritual jauh lebih lambat untuk menghilang daripada energi spiritualnya. Apakah ini manfaat dari keadaan cair energi spiritual? Long Hao Chen terkejut. Jelas, dibandingkan dengan energi spiritual dalam keadaan gas, energi spiritual cair jauh lebih murni. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.